Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Winarni, Guru Seni Budaya dari SMP Negeri 189 Jakarta. Pada pembelajaran kali ini, kita awali dengan sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran kali ini tanpa halangan apapun. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat walaupun negara masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Anak-anak Indonesia yang sangat berbahagia pada kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang ragam hias. Khususnya kalian dari kelas 7, kita akan belajar di semester 2 ini tentang materi ragam hias. Untuk kali ini kita akan bahas khusus tentang ragam hias pada tekstil. Nanti ada kalanya akan kita bahas ragam hias pada kayu. Tapi untuk kali ini kita khususkan pembelajaran ragam hias pada tekstil. Di mana kita tahu pakaian-pakaian adat di Indonesia itu sangat beragam, yang di dalamnya memuat berbagai jenis ragam hias. Antara daerah yang satu dengan daerah yang lain pastinya memiliki ragam hias yang berbeda-beda. Dan itulah sebagai bentuk keberagaman budaya di berbagai daerah di Indonesia. Coba kalian perhatikan ragam hias pada tekstil berikut ini. Yang pertama, kita mengenal adanya ragam hias jenis fauna. Inilah contoh dari ragam hias jenis fauna. Selain dikenal adanya ragam hias jenis fauna, ada juga kita jumpai ragam hias jenis flora. Kita tahu wilayah Indonesia itu sangat beragam dengan floranya, dan ini dituangkan di dalam berbagai jenis ragam hias pada pakaian adatnya atau pakaian daerah di berbagai wilayah. Dan inilah contoh ragam hias jenis flora. Berikutnya ada jenis ragam hias geometrik. Seperti apa ragam hias geometrik? Inilah contohnya. Selain ragam hias jenis fauna, flora, geometrik, kita jumpai juga jenis ragam hias figuratif. Di masyarakat kita banyak sekali kita jumpai ragam hias figuratif yang pastinya berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Ini ada contoh ragam hias figuratif dari masyarakat Betawi. Dan ini ada contoh ragam hias figuratif dari masyarakat adat di Jawa. Nah, penerapan ragam hias motif flora, fauna, figuratif, ataupun dari imajinasi geometrik pada tekstil banyak kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Teknik pembuatan ragam hiasnya pun dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya ada dilakukan dengan cara atau teknik membatik. Pastinya kalian tahu teknik membatik. Apalagi untuk kalian yang berada di wilayah sekitar Pekalongan, kemudian di sekitar kota Yogyakarta, kemudian di sekitar kota Solo atau Surakarta. Pastinya kalian tidak asing lagi dengan aktivitas membatik dalam membuat berbagai ragam hias. Dan inilah contoh proses membatik. Selain dilakukan dengan teknik membatik ataupun cara membatik, ada juga yang dilakukan dalam membuat ragam hias itu dilakukan dengan cara menenun. Ini sering kita jumpai di wilayah Indonesia bagian timur seperti di daerah Ambon atau Maluku, dan juga di daerah Nusa Tenggara Barat seperti Lombok dan juga Nusa Tenggara Timur. Di daerah-daerah tersebut sering kita jumpai hasil
tenunan yang sangat indah. Dan inilah contoh proses menenun. Kemudian selain menenun, kemudian juga membatik, ragam hias juga bisa dibuat dengan cara membordir. Inilah contoh proses membordir, dan ini sering dilakukan di berbagai daerah di Indonesia dan juga di berbagai kota-kota besar di Indonesia, terutama dilakukan oleh para kaum perempuan. Selain membordir, juga sering dijumpai proses menyulam. Hampir sama dengan membordir, hanya saja menyulam ini lebih dilakukan secara manual menggunakan tangan secara langsung, tidak dengan bantuan alat teknik yang lebih modern. Dan inilah contoh proses menyulam. Kemudian dilakukan juga dengan cara melukis. Dan inilah yang paling banyak digemari oleh kaum muda. Dilakukan proses melukis ragam hias, dan inilah contoh prosesnya. Nah, anak-anak semuanya, jenis bahan tekstil tidak hanya sebatas pada selembar kain, tetapi juga berbagai jenis bahan seperti kain songket, kain tenun, dan juga kain bordir. Setiap daerah di Indonesia memiliki corak khas yang berbeda-beda dari ragam hias tersebut. Proses pembuatan bahan tekstil ini dapat dilakukan dengan pola anyaman berupa jalinan antara benang lungsi dan benang pakan yang saling bersilangan. Alat yang digunakan untuk membuat bahan tekstil bisa dilakukan dengan alat tenun tradisional maupun alat tenun yang modern. Tahukah kalian bahwa jenis tekstil itu dapat diketahui dari berbagai perbedaan? Di antaranya adalah perbedaan serat, kemudian perbedaan teksturnya. Ada yang berasal dari serat alami seperti dari tumbuhan dan hewan, ada juga yang dari serat buatan atau serat sintetis, dan juga serat dari bahan galian seperti berasal dari asbes maupun logam. Nah, serat bahan alami misalnya berupa katun, kemudian juga kain wool dan juga kain sutra. Sedangkan yang berupa serat buatan contohnya adalah dakron, polyester maupun nilon. Sedangkan serat dari bahan galian contohnya adalah brokat, len ataupun juga songket. Nah, sekarang kita akan lihat berbagai sifat dari beberapa jenis tekstil. Untuk yang pertama adalah katun. Katun itu punya sifat menyerap air atau yang kita namakan dengan higroskopis. Kemudian sifat yang kedua adalah mudah kusut. Yang ketiga kenyal, yang keempat dapat disetrika dalam temperatur panas yang lebih tinggi dibandingkan pada jenis tekstil yang lain. Nah, inilah contoh dari tekstil berupa katun. Kemudian yang kedua, tekstilnya berupa wool. Bagaimana sifatnya? Yang pertama, sifat dari tekstil wool adalah sangat kenyal, kemudian tidak mudah kusut, kemudian dapat menghantarkan panas, dan apabila dipanaskan itu menjadi lebih lunak. Dan inilah contoh beberapa dari tekstil yang berupa wool. Selanjutnya, tekstil yang berupa sutra. Seperti apa ciri-cirinya atau sifatnya? Yang pertama adalah lembut dibandingkan dengan kain yang lain atau tekstil yang lain. Kemudian yang kedua licin, berkilat,
kenyal dan kuat, kemudian mampu banyak menghisap air, kemudian memiliki rasa sejuk apabila digunakan. Lalu untuk polyester dan nilon, ini agak berbeda dari yang lainnya. Untuk polyester atau nilon ini lebih tahan panas, tidak mudah kusut, dan juga kuat. Serta bila dicuci akan cepat kering. Ini contoh tekstil polyester ataupun nilon. Berikutnya adalah brokat, len ataupun songket. Dari ketiganya ini hampir sama cirinya, yaitu kurang bisa menyerap air, mudah berubah warna, tidak mudah kusut, kemudian juga tahan dengan panas. Untuk yang berikutnya, sekarang kita kaji tentang pewarna tekstil. Kita tahu tekstil yang kita gunakan itu beraneka ragam warna tergantung dari selera si pemakai. Nah, sekarang yang perlu kalian tahu, dari mana asal-usul warna pada tekstil tersebut. Yang pertama, bahwa warna itu berasal dari pewarna alami. Dan yang kedua, berasal dari pewarna sintetis. Untuk pewarna alami itu dihasilkan dari ekstrak akar-akaran, daun, buah, kulit kayu, ataupun kayu itu sendiri. Pewarna alam ini bagi pengrajin sudah cukup dikenal. Pewarna alam biasa mereka peroleh dari beberapa jenis bagian tumbuhan, sebagai contohnya adalah kulit soga, mengkudu, kesumba, maupun daun teh. Nah, pewarna alam itu pada umumnya adalah warna yang dihasilkannya tidak terlalu cerah, tetapi cenderung lebih lembut. Berbeda nanti dengan pada pewarna sintetis. Nah, seperti apa contoh dari pewarna alami? Ini contoh bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai pewarna alami. Jadi benar-benar berasal dari alam itu sendiri. Nah, anak-anak, yang berikutnya sekarang kita lihat pewarna sintetis. Itu diperoleh dari zat warna buatan yang dibuat melalui proses kimia dengan bahan dasar seperti arang, batu bara, ataupun minyak bumi. Contohnya atau jenisnya dari pewarna sintetis yang sering digunakan adalah naptol, kemudian juga ada indigosol. Untuk naptol ini biasa digunakan pada teknik celup. Sedangkan indigosol biasa pewarna ini digunakan dengan cara celup dan colet ataupun lukis. Nah, pada umumnya pewarna sintetis ini umumnya menghasilkan warna yang lebih cerah dan mencolok. Itu berbeda dengan tadi pada pewarna alami. Nah, inilah contoh dari pewarna sintetis. Warnanya begitu cerah, begitu mencolok, dan itu sebagai salah satu pembeda dengan pewarna alami. Untuk yang berikutnya, sekarang kita akan mencoba melukis ragam hias. Kalian bisa berkarya lukis pada kaos polos agar kalian lebih memahami dan bisa meningkatkan daya kreativitas dalam penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Nah, bentuk ragam hiasnya dapat diaplikasikan pada media tekstil. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknik melukis. Melukis pada bahan tekstil kaos ini menjadi pilihan yang bisa dilakukan oleh kalian semuanya, karena menggunakan bahan yang sangat mudah untuk didapat, kemudian juga pada akhirnya bermanfaat untuk diri pribadi. Nah, pewarnaannya bisa dilakukan dengan menggunakan cat tekstil, cat sablon, ataupun cat akrilik sesuai dengan selera kalian semuanya.
Proses pembuatannya dapat menggunakan kuas dan diberi campuran beraneka warna. Sebelum dicat, kaos itu terlebih dahulu harus dibuatkan sketsanya terlebih dahulu, yaitu sketsa ragam hias. Nah, nanti pada saat pengecatan sebaiknya kaos itu diberi alas agar satu sisi yang sudah dicat itu tidak akan tembus ke bagian sisi yang lain. Saya yakin kalian pasti bisa memahami dan bisa berkreasi untuk membuat kaos lukis menggunakan pola ragam hias. Nah, apa saja bahan-bahan yang akan digunakan? Yang pertama adalah kaos polos. Nah, kaos polos ini bisa berwarna putih, bisa merah, bisa biru, hijau, kuning, dan sebagainya tergantung dari selera kalian masing-masing. Kemudian yang kedua alatnya adalah pensil dan penghapus. Ini nanti akan digunakan untuk membuat desain ragam hiasnya di awal. Alat atau bahan yang ketiga adalah cat akrilik. Tadi saya katakan bisa juga menggunakan cat tekstil ataupun cat sablon. Tetapi yang paling mudah untuk digunakannya di sini adalah cat akrilik. Dan biasanya harganya juga tidak terlalu mahal, masih sangat terjangkau dan sangat mudah untuk didapatkannya. Kemudian perlengkapan atau peralatan yang berikutnya adalah kuas. Ini adalah kuas lukis. Kalian bisa memilih kira-kira mana yang akan kalian gunakan, dan tidak harus persis seperti ini, banyak alternatif lain jenis-jenis kuas lukis. Silahkan kalian pilih sesuai selera. Kemudian perlengkapan yang kelima adalah spidol permanen. Pemanfaatannya itu nanti pada saat kalian membuat atau memberikan outline pada desain dari ragam hiasnya. Kemudian yang keenam ada diperlukan vernis lukis. Tujuannya adalah agar untuk membuat lebih cerah dan lebih terlindungi gambar yang sudah kalian buat pada kaos tersebut. Kemudian perlengkapan berikutnya adalah palet warna. Palet yang kalian gunakan tidak mutlak harus seperti ini. Banyak sekali palet-palet yang dijual di sekitar warung ataupun toko-toko di sekitar rumah kalian. Jikapun tidak ditemukan, kalian tetap bisa menggunakan seperti adanya cawan ataupun piring kecil yang mudah sekali untuk kalian dapatkan di rumah kalian sendiri. Kemudian yang kedelapan adalah pembidang kayu. Ya. Pembidang kayu ini biasa digunakan oleh para perempuan di dalam membuat teknik menyulam. Kemudian perlengkapan yang berikutnya adalah alas. Alas itu tadi sudah disampaikan di awal ya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa di dalam membuat motif ragam hias yang dilukis dalam sebuah kaos? Yang pertama adalah proses desain. Setelah proses desain selesai, nanti ada proses pelapisan warna dasar putih, dilanjutkan dengan penerapan desain pada kaos, kemudian pewarnaan, pemberian outline, dan juga finishing. Nah, sekarang pada proses desain itu dilakukan di atas kertas untuk menentukan objek yang akan kita gambar dan tulisan apa yang akan kita cantumkan pada kaos yang akan kita lukis. Proses kedua adalah pelapisan warna dasar putih. Pilihlah bagian kaos polos yang ingin dilukis, kemudian pasang pembidangnya, eratkan pada kaos, kemudian dilapisi dengan cat akrilik berwarna putih hingga benar-benar merata. Bisa menggunakan kuas cat yang cukup besar atau yang sedang juga bisa. Kemudian setelah rata, lalu dijemur hingga kering. Nah, jika kaosnya berwarna, maksudnya selain putih, maka pelapisan cat putih itu perlu dilakukan 2 kali agar warna putih itu terlihat lebih tebal.
Nah, pelapisan warna putih ini dilakukan agar gambar itu lebih tegas dan warna tidak tembus ke dalam kaos, sehingga tidak akan mengotori kaos. Nah, jika kalian membuat motif ragam hiasnya pada tas, pada sepatu, itu bisa dilakukan juga dengan cara ataupun langkah-langkah yang sama. Berikutnya adalah langkah penerapan desain pada kaos. Setelah lapisan putih itu kering, desain yang sudah dirancang itu diterapkan di atas permukaan kaos. Lalu diberikan pewarnaan menggunakan cat akrilik warna-warni yang dibantu dengan kuas kecil agar warnanya cukup merata dan juga tetap rapi. Nah, kalian harus pintar memilih komposisi warna yang cerah agar desain yang kalian buat bisa tampil lebih menarik. Setelah itu baru dilakukan dengan pemberian outline. Untuk memberikan ketegasan pada desain, outline itu ditebalkan dengan spidol permanen kecil yang berwarna hitam, atau bisa juga menggunakan warna lain sepanjang sesuai dengan selera kalian semuanya. Bisa merah, bisa biru, dan sebagainya. Lalu beri garis dan hiasan-hiasan tambahan yang lainnya dengan rapi. Selanjutnya adalah proses finishing. Finishing ini dilakukan dengan melapisi hasil gambar dengan vernis lukis agar warna itu benar-benar terlindungi dan tidak luntur saat dicuci. Nah, setelah vernis kering, kaos lukis itu siap kita pakai. Kalian siap bergaya dengan lukisan karya pribadi. Nah, inilah contoh hasil melukis ragam hias pada tekstil, khususnya pada kaos polos. Bisa menggunakan kaos warna putih, kaos warna hitam, ataupun warna biru, ataupun warna-warna yang lainnya. Kemudian motifnya bisa motif flora, bisa motif fauna, bisa motif geometrik, ataupun motif figuratif, tergantung dari selera kalian semuanya. Silakan kalian berkreasi sesuai dengan imajinasi kalian, tuangkan imajinasi kalian dalam karya lukis untuk saat ini. Nah, anak-anak semuanya, itulah pembahasan kita tentang materi ragam hias kali ini. Ibu percaya bahwa kalian sudah memahami materi tersebut. Dan yang lebih pentingnya, kalian dapat berkreasi membuat karya ragam hias tersebut. Kecakapan seperti ini dapat kalian pergunakan sebagai salah satu usaha pada saat kalian nanti menyongsong masa depan yang lebih baik, sebagai salah satu usaha ekonomi pribadi ataupun usaha keluarga. Nah, kesempatan kali ini untuk belajar, silakan manfaatkan semaksimal mungkin kesempatan ini. Kita belajar jangan hanya berakhir dengan konsep, tapi harus ada hasil karya yang dapat bermanfaat untuk masa depan kita semuanya. Jadilah produsen yang selalu berkarya, jangan mau hanya sebagai konsumen dan penonton orang lain yang sukses. Selamat berkreasi, sukses untuk kalian semuanya, selalu jadi anak yang dapat dibanggakan. Salam sukses anak Indonesia, sampai berjumpa kembali pada tayangan video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.